Sambil nunggu absen, saya mau tanya dulu nih teman-teman, ada yang menghadapi kesulitan nggak ketika daftar atau mungkin nggak bisa login? Oke, kalau ini aja untuk mempermudah, mungkin kalau saya bertanya on mic aja, jangan di chat ya, di on mic aja, bilang aja. Dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang mengalami permasalahan? Untuk absensi gimana, Julidio? Ada linknya atau gimana nih? Di-share di Zoom ini aja. Pakai Google Form aja, Kang. Nanti Ya, ya dikirim Pak. dari Oh, oke, sekarang oke. aja ya. Dibuat aja dari sekarang ya. Iya, nanti dikirim di Google di chat. Oke, oke, oke. Absennya udah ada, silahkan untuk teman-teman diisi. Oh ya, sorry. Sebelumnya ini saya menggunakan device punya teman, jadi namanya TE_Eka. Jadi sorry, saya kalau nge-rename kayaknya ini deh. Jadi ya udahlah, biar aja nama emang nggak masalah kayaknya. Itu saya Taufik Ijaz Ahmad. Untuk semua yang baru datang, selamat malam, selamat bergabung. Kita akan prakteknya agak sprint, tapi tetap tetap lambat, pelan-pelan. Jadi untuk sintaksis dan juga pembuatan akun itu tidak akan saya provide, karena ya secara biasa buat akun saya rasa sudah jelas dengan link YouTube. Kemudian untuk sintaksis nanti ada dokumentasi yang bisa dibaca teman-teman. Lagi pula itu pakai bahasanya JavaScript kok. Teman-teman yang pernah sebelumnya belajar bahasa Java di Object Oriented Programming yang waktu itu sama Pak Wildan, kalau untuk angkatan 19, untuk angkatan di bawahnya saya kurang tahu, itu bisa diaplikasikan kembali gitu ya, sama-sama Java, bedanya sedikit kok gitu. Oke, udah 19.45. Ibu Dela, untuk kebijakan absen gimana? Saya kembalikan ke Ibu Dela untuk itu. Nah, kita mulai aja. Teman-teman, saya harap sudah dibuka browsernya, kemudian juga sudah disiapkan device dan koneksi internetnya yang stabil. Kita akan langsung mulai aja. Saya mau share screen. Udah kelihatan ya share screen-nya. Sip, udah Jess. Nah, jadi sebenarnya Google Earth Engine Code Editor ini apa dan mengapa gitu kita menggunakan platform cloud ini. Secara sederhana, mungkin Google Earth Engine ini dia memberikan banyak kelebihan,
terhadap aksesibilitas dari berbagai bunch of datasets. Kemudian juga dia memberikan kelebihan berupa kemudahan terhadap pengolahan data yang besar dan dan dilaksanakan secara cloud gitu, sehingga nggak butuh unit compute yang tinggi. Sebenarnya kalau di teman-teman perhatiin di handphone pun sebenarnya mampu gitu, di Android atau iOS juga sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk Google Earth Engine Code Editor ini dijalankan di mobile gitu. Nah, cuman teman-teman akan menghadapi permasalahan sendiri lah ketika layarnya jadi kecil dan ya lain sebagainya. Nah, tapi Google Earth Engine ini secara garis besar dia memberikan kapabilitas yang luar biasa terhadap pengolahan data yang sangat besar. Apalagi kalau udah teman-teman pakai data time series, itu masih standar lah. Tapi kalau datanya adalah multidimensional GIS data, itu luar biasa berat dan juga besar, sehingga compute unit yang teman-teman punya mungkin saya rasa belum ada yang mampu untuk mengolah data sebesar dan sekompleks itu. Apalagi misalkan kalau kita pengen idealis di bagian sistem informasi kelautan, harusnya memang ke arah sana. Big data di kelautan itu bukan cuman yang pernah kita pelajari, tapi lebih ke multidimensional data. Jadi memang datanya kita menggunakan prinsip data lake, kemudian ada data warehouse, atau mungkin data lake house, data warehouse, kemudian baru data mart atau data store dan sebagainya. Nah, Google Earth Engine ini merupakan platform yang sangat memungkinkan untuk membangun ekosistem terintegrasi seperti itu. Tapi mungkin akan banyak beberapa kendala karena ini basisnya dia punya limitasi juga ada. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa sih kita pakai Google Earth Engine ini? Mungkin saya sudah review sedikit, tapi yang paling mudah adalah kita nggak usah download data. Itu paling simpel. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai ArcGIS sejauh ini kita praktikum, kita harus download data dulu di USGS, kemudian kita seleksi waktunya, kita seleksi cloud cover-nya, kemudian juga kita ekstrak secara manual dan kita load ke ArcGIS-nya desktop teman-teman. Nah, kalau di Google Earth Engine ini kita menghajar limitasi itu sehingga computation yang dilaksanakan secara cloud gitu, dan itu memberikan banyak kemudahan. Terlebih kita bisa membangun aplikasi tersendiri, bukan aplikasi tepatnya mungkin UI-nya lah gitu ya, UI sederhana, interface sederhana lah dengan other user ketika ingin menggunakan source code kita gitu. Itu memungkinkan ke arah sana. Nah, so let's get started. Kita teman-teman bisa sering aja nih di Google, pasti udah tahu lah kalau udah bikin akun ya Google Earth Engine Code Editor gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini sebenarnya banyak penjelasan tentang how to use ataupun get started atau mungkin development environments dan sebagainya. Banyak banget penjelasan di sini. Teman-teman saya rasa perlulah habis kelas ini mungkin ngulik si Google Earth Engine ini, karena saya rasa saya nggak akan menjelaskan semua. Terlalu singkat waktunya untuk menjelaskan semua ini. Jadi yang jelas Google Earth Engine ini dia pakai bahasa JavaScript. Nah, kapabilitas yang memungkinkan digunakan dalam platform atau ekosistem Google Earth Engine ini, selain kita bisa buat API, kita juga bisa mengolah seperti biasa image, bla bla bla. Tapi ada hal yang spesifik dan menarik di sini, di mana machine learning, kalau teman-teman tertarik yang lebih sedikit lebih advance, machine learning yang dipakai di Google Earth Engine ini untuk mendukung spatial data mining itu sangat luar biasa lah. Supervised dan unsupervised sudah biasa teman-teman, tapi mungkin sedikit tidak familiar dengan TensorFlow models dan ya pokoknya keluarga TensorFlow lah. Nah, sedikit overview bahwa TensorFlow ini merupakan framework atau model ya di antara dua itu yang sangat memungkinkan untuk melakukan suatu operasi yang kalau dilakukan secara manual itu sangat-sangat menyulitkan dan memakan waktu itu ya, secara singkat seperti itu. Implementasinya bisa berbeda-beda, itu bisa object detection sih, misalkan teman-teman dianggap punya citra resolusi menengah lah kayak Landsat, teman-teman pengen nyari kapal, bukan kapal deh, teman-teman pengen nyari
apa ya, pulau-pulau kecil yang bisa dibedakan antara pulau yang yang ada vegetasinya atau yang nggak ada vegetasinya, ataupun yang vegetasinya dengan jenis tertentu, itu bisa dengan object detections gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke materi, saya akan sedikit mengenalkan dengan UI-nya. Ini sebenarnya udah ada ya, tapi ya nggak apa-apa lah, saya jelaskan lagi. Ada, teman-teman bisa baca sendirilah gitu intinya. Tapi nggak apa ini. Ini panel kontrol zoom-nya kelihatan nggak di teman-teman di atas ini? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, oke sip. Nah, jadi ini adalah interface yang bakal teman-teman ya, jadi ini apa yang terjadi dari interaksi Google Earth Engine ini dengan teman-teman lah ketika mengolah data. Wait, sorry. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini apa? Ini adalah user interface-nya. Di sini ada script. Script ini dia berisi repository, file ataupun ya repository, file dan folder teman-teman melakukan pengolahan data di sini. Jadi source code yang ada di text editor ini dia akan di-save di script di sini. Dia terbagi jadi beberapa. Yang pertama ada owner, reader, archive, dan examples. Kalau owner ini yang punya teman-teman, writer ini ya mungkin bisa share lah gitu. Kalau reader itu teman-teman minjem repo dari orang lain dan teman-teman baca, tapi belum di save dia teman-teman atau enggak di restrict lah sama yang punya. Archive ini arsip, dan example ini dia contoh, bisa banyak di sini nanti muncul. Nah, seperti ini. Ini contoh dari si Google Earth Engine-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau lebih banyak belajar, teman-teman bisa mempelajari contoh yang ada, misalkan yang ini gitu, tapi ntar lah. Selanjutnya ada docs atau documentations. Documentations ini berisi tentang penjelasan tiap-tiap sintak JavaScript yang spesifik digunakan untuk Google Earth Engine. Misalkan ini teman-teman mau nyari algoritma apa misalkan. Buka aja di sini. Ada algoritma untuk masking, ada geometric constructors, ada image, Landsat, Sentinel, dan lain sebagainya. Nih, teman-teman misalkan pengen nyari algoritma bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman di Landsat, ada koreksi radiometrik dan lain sebagainya, itu umum lah. Nah, teman-teman, setiap sintak yang dipakai itu pasti ada di dokumentasi. Misalkan contoh deh. Misalkan ini kita pakai ini. Misalkan ini. Nah, ini nanti keluar artinya apa, penggunaannya seperti apa gitu. Kalau misalkan teman-teman masih sulit memahami, mungkin si sintaknya bisa teman-teman copy aja, kemudian paste langsung di Google aja, tidak akan muncul. Nah, ini image collection is a stack or sequence of image. Nah, itu ya, dan seterusnya gitu, nanti dijelaskan juga cara contoh penggunaannya seperti apa. Nah, seperti itu untuk rebound documents, dan juga ada assets. Assets ini adalah file yang teman-teman upload
untuk pengolahan, misalkan teman-teman pengen ngolah data spesifik yang sudah didefinisikan dalam sebuah file SHP, teman-teman bisa upload ke aset sing. Nah, selanjutnya di bagian code editornya di atas ini ada ribbon untuk search. Kita di sini bisa melakukan searching, misalkan Sentinel, misalkan. Nah, di sini akan muncul dataset yang bisa teman-teman panggil langsung gitu ya. Selanjutnya ada code editornya di sini. Nanti untuk sintaksnya mungkin akan nyusul. Nah, di sini get link itu untuk share. Bisa teman-teman copy, kemudian di manage linknya supaya siapapun bisa melakukan pengeditan atau pembacaan. Read only itu. Kemudian di run ini dia untuk melakukan operasi running. Jadi setiap proses yang tertuang dalam logic yang teman-teman tulis itu bisa di run gitu di sini. Apa screen saya masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Ya, oke, sorry ini gangguan. Not responding ini screen-nya. Screen-nya, tab-nya. Oke, saya lanjut. Di sini ada reset. Reset ini untuk clear script, kemudian ada apps. Ini untuk manage apps atau build apps yang teman-teman sudah desain sebelumnya. Nah, di sini ada inspektor. Inspektor itu untuk menginspek layar, misalkan gini, teman-teman tinggal di guide si kursor kemana, klik, kemudian nanti dia akan muncul di inspektor. Nah, seperti ini. Dalam itu pokoknya informasi tentang layar itu didefinisikan dengan jelas di inspektor gitu. Nah, selanjutnya ada konsol. Konsol ini dia berisi tentang operasi yang teman-teman lakukan. Jadi misalkan teman-teman tadi udah run, nanti error message atau mungkin juga output result-nya akan muncul di konsol. Nah, kalau task ini ada bisa disebut sebagai background processing lah. Jadi kalau teman-teman melakukan pemrosesan data atau bahkan saving data seperti image-nya di save ke Google Drive itu akan muncul di task gitu. Nah, di sini ada map dan satellite. Map ini untuk pilih base map lah gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang lambang kayak tangan seperti ini nih, ada titik and marker, kemudian juga ada draw a line, ada draw shape dan juga polygon rectangle. Nah, ini tuh untuk teman-teman ngebuat suatu variabel poligon yang mendefinisikan sesuatu yang diamati di permukaan bumi. Itu. Nah, sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu?
Sejauh ini jelas. Jelas ya. Dari teman-teman yang lain? Jelas, Jas. Oke, saya harap bisa dipahami. Kalau ada yang nggak dipahami ya ditanya aja, is okay. Nah, selanjutnya kita akan coba deh. Kita coba nulis di sini. Ada beberapa contoh source code yang bisa langsung diimplementasikan. Misalkan teman-teman mau contoh misalkan ya. Ada di sini di examples, bisa teman-teman buka. Nah, ini ada misalkan kita coba NDVI deh. Nah, ini ada contohnya. Dijelasin dulu nih, ada /2 itu artinya komen. NDVI itu near dikurangi red per near plus red itu spektrum bandnya, dan dimana bla 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 ini spektrometer dari wavelength bandnya, anggaplah itu seperti itu. Nah, di sini ada gimana cara kita ngeload image-nya. Jadi logiknya sebenarnya sama di ArcGIS ataupun di Google Earth Engine, ini logiknya sama. Teman-teman harus tahu dulu apa yang diamati, kemudian bagaimana cara mengamatinya, dan hasilnya seperti apa yang diharapkan. Jadi untuk tahapan teknisnya teman-teman tentu harus tahu datanya apa, range waktunya seperti apa, wilayah spesifiknya di mana, kemudian juga logik pengolahannya seperti apa, tools yang dipakai apa aja, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan error-error seperti yang akan teman-teman pasti hadapi itu bisa diminimalisir. Yang tentu yang pertama harus dilakukan adalah ngeload dulu image-nya. Ya, teman-teman nggak bisa melakukan langsung NDVI di sini dengan nulis misalkan NDVI pesisir Banten misalkan, seperti itu langsung di run, nggak akan jalan codingannya. Jadi memang harus dibangun dulu logiknya gitu ya. Pertama load dulu image-nya, setelah image-nya terload barulah dilakukan tahapan selanjutnya yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan datanya apa gitu. Nah, dalam hal ini kita NDVI. Jadi seperti yang sudah dipelajari di object oriented programming, bahwa setiap data atau setiap konstanta itu harus disimpan di sebuah variabel. Nah, ini var itu kalau di JavaScript artinya variabel. Artinya variabel image itu isinya adalah ee.image yang isinya gambar dari modis. Di sini dijelaskan modis tahun 2012 bulan 3 bulan 3 tanggal 9. Nah, teman-teman kalau pengen tahu cara manggil dataset seperti apa, teman-teman langsung aja panggil di sini. Cari di search. Misalkan Landsat. Nah, ini Landsat 8, bla bla, anggaplah saya butuh data ini. Klik. Nah, di sini juga dijelaskan dataset, ketersediaan datasetnya mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, cara untuk importnya atau manggilnya ini dijelasin di sini. .image collection Landsat 8 collection 1 tier 1 RT. Tinggal di copy atau bisa langsung diimport. Di sini juga dijelaskan ada deskripsinya seperti apa, bands-nya dijelaskan seperti apa, secara spesifik bagus, jelas. Ada image properties-nya juga dijelasin, dan ada term of use-nya. Misalkan kita langsung mau import deh, import, close. Nah, ini langsung terimport variable image collection yang isinya image collection dari USGS. Ini dia akan langsung terimport di sini. Gitu. Jadi misalkan itu cara ngimport, tapi misalkan cara buat variabel bisa var Landsat gua Ctrl V. Nah, seperti ini. Oh iya, sorry lupa, ini bukan Python ya, ada semicolon. Nah, oke.
Oh iya, oke. Nah, caranya kurang lebih seperti itu gitu dalam memanggil data. Jadi cara manggil data seperti itu, dicari dulu data spesifiknya apa, butuhnya apa, kemudian di load di suatu variabel seperti itu. Nah, kemudian untuk mengolah datanya sendiri untuk normalize difference itu teman-teman juga tinggal manggil. Bisa juga dengan operasi manual. Nah, untuk mengetahui cara operasi manual, teman-teman bisa kita balik lagi deh ke sini. Ada namanya mana ya? Nah, ini ada mathematical operations. Ini kalau pengen teman-teman pengen melakukan secara manual bisa seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilakukan secara manual gitu ya. Misalkan seperti ini FV nih. Kalau yang DVI kan near min read slash near plus read doang gitu, nggak seperti. Nah, ini kalau dengan ekspresi matematikal secara manual. Tapi kalau secara singkat bisa pakai fungsi. Fungsinya tinggal dipanggil dan disimpan di suatu variabel. Jadi ingat, kuncinya satu. Setiap logik, setiap fungsi, setiap konstanta harus disimpan di suatu variabel. Kalau nggak disimpan di satu variabel, dia undefined gitu. Selanjutnya tinggal dibuat paletnya, dibuat centroidnya. Nih, sorry, palet itu warna ya. Jadi kode warna ini bukan suatu huruf atau angka asal gitu. Jadi teman misalkan gini nih. Mencari dulu warnanya pengen seperti apa. Nah, anggaplah nah ini kita ketemu misalkan FF5733 itu warnanya seperti ini gitu lah. Jadi setiap kode ini nilai dari suatu warna spesifik gitu. Nah, selanjutnya ada map center. Map center ini fungsinya untuk melakukan zooming atau fokus ke suatu area tertentu gitu dan display. Nah, map add layer ini fungsinya untuk nambahin layar pengolahan yang sudah kita lakukan di beberapa variabel untuk di load ke layar sini. Jadi sehingga yang di input adalah select seperti ini. Kita contoh run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh aja. Kita akan coba nulis. Teman-teman buat dulu repositorinya. Misalkan nama repositorinya adalah praktikum spasial data mining. Sorry, lupa. Nah, di sini di repo ini teman-teman buat folder dulu misalkan. Foldernya adalah pertemuan 1. Ya. Wah, anggaplah kita buat file aja langsung.
15dm, nom filenya pertemuan 1. Oke, nah di sini. Assalamualaikum teman-teman semua. Kita akan coba buat dulu atau manggil data dulu deh. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus simpan dulu di suatu variabel. Tentu seperti teman-teman ketahui lah, di sini pasti case sensitif, jadi hati-hati dalam menulis kecil besarnya suatu huruf ya. Misalkan kita definisikan dulu deh. Lansat 8. Saya mau pakai L8. Bisa. Mau pakai Lansat 8 juga bisa. Apapun itu. Contoh aja. Variabel Lansat 8. Nah, di sini panggil fungsinya. Atau mungkin teman-teman cari deh Lansat misalkan. 9 deh. 1. Oke. Tinggal di copy aja. Terus dan paste. Nah, ini oke. Ini kita definisikan sebagai panggil data. Jadi kalau teman-teman memanggil data, dicari aja langsung, misalkan teman-teman pakai Sentinel. Cari aja, Sentinel nanti muncul sesuai kebutuhan. Tinggal di copy paste aja si instruksi pemanggilan datanya. Nah, selanjutnya kita mau ngitung apa nih? Misalkan ngitung NDVI lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kita buat variabel dulu. NDVI. Ini variabel bukan sintak ya. Nah, kita bisa panggil fungsi. Functions. Image. Return image. And berarti oke, image normalize. Anggap seperti ini gitu. Nah, saya kasih contoh suatu logik yang mungkin agak asing bagi teman-teman. Di sini di variabel NDVI ini kita manggil fungsi gambar, di mana fungsinya adalah return image bands. Nah, kenapa harus di return?
Karena kalau nggak kita return secara logically, maka gambarnya yang kita panggil dan kita move ke sintak atau ke line selanjutnya, maka dia akan nol, balik lagi ke nol. Jadi return image-nya harus image yang kita panggil lagi. Kita tambahin bands atau add bands atau nambahin bands secara spesifik. Jadi kita milih band spesifik itu band 5 dan band 4. Dan langsung dilakukan operasi NDVI. Nah, langsung di rename NDVI. Gitu. Ini contohnya seperti itu. Nah, kalau di breakdown ini bisa jadi bentuknya seperti ini. Bisa seperti ini gitu bentuknya. Nah, tapi kalau penjelasan sini seperti ini itu penjelasan teknis lah gitu ya. Jadi tergantung pemahaman teman-teman terhadap sintaksi JavaScript yang dipakai di Google Earth Engine ini. Mungkin untuk pertemuan pertama, kalau kita udah nyentuh ke sintak dan logik itu terlalu teknis lah, terlalu jauh gitu untuk pertemuan pertama, terlalu berat. Nah, sejauh 30 menitan ini teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan? Atau pusing? Atau gimana teman-teman? Ya, santai-santai. Nih, saya ada contoh nih. Sorry teman-teman, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas banget ya. Oke. Saya ada contoh. Nah, contoh deh, kita mau mengamati saya mau ngamatin gimana panasnya si Gunung Anak Rakatau. Saya ada contohnya nih. Yang merah ini dia titik panas. Nah, lagi di load dia. Nah, ini titik panas. Ini diamati ketika tahun 2020 ya. Jadi sepanjang 2020 kita mau lihat apakah ada peningkatan panas spesifik di Gunung Anak Rakatau atau enggak gitu. Nih contoh source code-nya. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi gitu. Ini singkat kok, ini nggak banyak-banyak banget. Di sini saya pertama adalah mendefinisikan logiknya gitu. Kita nggak akan bahas sintak, tapi kita akan bahas logiknya. Karena kalau sintak cukup sederhana, teman-teman misalkan nggak paham nih sintak ini, nggak pasti teman-teman nggak paham sintak ini. Nih, ini sintak ya. Kalau var Kelvin sama dengan itu variabel. Jadi itu bukan sintak, tapi sintaknya adalah L8.select bla 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 .filterdate bla 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 dan sampai .clip AOI. Nah, kita copy aja. Kemudian kita paste di Google. Langsunglah seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan itu terlalu nggak ketemu, cari aja gini .filterdate. Ya, ginilah. .filterdate Nah, dia akan muncul. Nah, ini filter dia. Di sini dijelaskan fungsinya adalah untuk melakukan seleksi data berdasarkan kurun waktu tertentu. Nah, gitu contohnya. Jadi tinggal copy sintaknya dan paste aja di Google, itu akan muncul hasilnya. Gitu. Jadi logiknya saya akan mencoba menjelaskan logiknya. Yang pertama adalah definisikan dulu
di mana lokasinya. Saya menggunakan geometri di sini. Ini di input geometri. Nah, ini lokasi yang saya amati ada di Selat Sunda. Gitu. Setelah itu saya pengen pakai data Landsat deh buat jadi sumber dari mana sih data panas bisa diambil gitu ya. Saya ambil dari Landsat. Kemudian saya buat variabel untuk menyeleksi datanya. Gitu. Yang pertama saya panggil sudah saya import si Landsat. Kemudian yang kedua saya dari Landsat 8 ini saya pilih band 10 dan saya rename dengan nama Kelvin. Gitu. Kemudian saya filter waktunya dari tahun 2020 bulan 1 tanggal 1 sampai dengan 2020 bulan 12 tanggal 20. Selanjutnya saya filter, jadi Landsatnya hanya berdasarkan luasan geometri ini aja yang paling cocok yang mana. Kemudian saya klik berdasarkan EOI. EOI ini variabel EOI. Jadi geometri ini di buffer seluas ini tuh berarti sekitar berapa ya meternya? Ya mungkin sekitar 100. Ya sekitar berapa ya? 100 kilo. Ya kurang lebih 110 sampai 100 kiloan lah. Itu buffernya. Kemudian di clip itu berdasarkan geometri ditambah buffer. Nah, selanjutnya saya melakukan center. Jadi fungsi center ini ketika di run, dia akan zoom langsung ke area yang ditentukan. Nih, seperti itu. Kemudian saya tambahin ke layer. Band 10 ini dengan nilai 288 sampai 363. Gitu. Jadi nilai di band 10 atau band 10 ini saya ganti nama dengan Kelvin dan langsung saya panggil gitu. Nah, ini selanjutnya untuk menentukan threshold. Threshold itu batas. Jadi yang diberikan masking warna merah adalah band 10 yang sudah diberi nama Kelvin dinilai 305 ke atas gitu. GT itu greater than, jadi lebih besar dari. Kemudian saya ganti namanya lagi menjadi hotspot. Add layer lagi. Hotspot. Jadi yang di add layer itu ada dua. Yang pertama band 10 secara raw, kemudian band 10 yang sudah di threshold suhunya dan saya ganti nama jadi hotspot. Gitu. Logiknya cuma seperti itu doang kok, simple. Jadi dengan codingan yang cuma 24 line ini dikurangi space, jadi berapa mungkin jadi lebih dikit dan dikurangin juga descriptions, teman-teman sudah bisa mengamati perubahan suhu di Gunung Krakatau mulai dari bulan 1 tanggal 1 sampai dengan bulan 12 tanggal 20. Kemudian misalkan kita inspect deh. Pengen lihat gimana perubahannya. Nah, seperti ini. Nah, ini detailnya gitu seperti ini. Nah, seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ini contoh aja, intermezzo aja. Jadi secara garis besar apa yang mau saya jelaskan malam ini adalah pahami dulu logik dalam mengolah datanya seperti apa gitu. Kan ini spatial data mining. Sebenarnya dalam secara garis merah, spatial data mining artinya teman-teman mengkorek suatu data spesifik sebelum jadi informasi ya. Jadi memang masih data spesifik, teman-teman korek dari bunch of data. Itu analoginya gini deh, teman-teman mau ngambil air paling bersih di suatu danau. Teman-teman setelah ambil airnya, teman-teman saring, setelah saring kemudian atau mungkin diendapin dulu, kemudian teman-teman saring dan baru bisa teman-teman konsumsi. Nah, sama spatial data mining juga seperti itu. Jadi data anggaplah Landsat gitu dari tahun sekian sampai tahun sekian,
bunch of data, teman-teman filter dulu, pengen tahun berapa sampai tahun berapa, setelah itu definisikan areanya di mana. Nah, setelah itu teman-teman operasikan logik yang tepat berdasarkan tipikal data dan hasil yang pengen teman-teman dapatkan, dan diimplementasikan dalam kode JavaScript di Google Earth Engine ini. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Halo kawan-kawan? Ini pada tidur apa gimana nih? Gak apa-apa, on mic aja. Kalau nggak paham ya nggak paham, bilang. Kalau paham syukur. Jangan sampai gini, karena teman-teman malu bertanya, kemudian kita tetap maju di pertemuan selanjutnya dan teman-teman tertinggal gitu. Itu nggak bagus dan itu tidak mencerminkan jiwa mahasiswa yang pemberani lah gitu ya. Itu patut dihindari. Jadi, ada kebingungan, ada pertanyaan dan diberikan kesempatan untuk menjawab tantangan yang teman-teman hadapi, ya dimanfaatkanlah sebaik mungkin gitu. Jadi saya ulangi lagi deh, ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan nggak? Mungkin saya mau nanya aja. Boleh. Kalau dari teman-teman belum ada, dari saya sendiri apa ya, Jas, hasil dari yang kita lakukan gitu, apakah bisa diimport, hasilnya diimport ke image atau apa gitu? Apa Bisa, berbentuk SHP atau KML atau gimana gitu? tentu bisa, sangat bisa. Nih, caranya saya ada contoh nih. Sebenarnya logiknya sederhana, teman-teman, ya secara logik ya. Wait, mana? Ini contohnya. Wait. Nah, ini ada contoh. Logiknya sederhana. Teman-teman cuman perlu mengkonekkan Google Earth Engine ini dengan Google Drive. Sederhana banget. Contohnya seperti ini. Nih, set logik, implementasi logiknya seperti apa? Yang pertama, ini karena berupa time lapse ya. Jadi export.video to drive. Si sintaksnya seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi logiknya kurang lebih seperti ini, export. Tipe filenya apa, kemana gitu. Apa yang di-save, koleksi dari visual image, deskripsinya apa, foldernya di mana, dimensinya atau ukuran filenya seperti apa. Kemudian karena ini video, dia butuh frame per second. Jadi berapa frame per second, kemudian region-nya apa. Nah, itu kan kalau video ya, misalkan ini deh. How to save image to Google Drive from. Nah, ini export image to drive, sama seperti apa saya bilang. Sebutkan perintahnya export, kemudian tipe filenya apa dan kemana gitu. Sejauh ini sebetulnya Google Earth Engine baru support dia ke Google Drive. Apakah cuman bisa image dan video doang? Enggak, sebetulnya banyak. Bisa table dan juga bisa bentuk visualisasi yang di-save itu. Gitu. Gimana? Terjawab? Atau masih bingung? Nah, ini dijelasin di sini. Apa aja yang perlu dilakukan, ini ada contohnya juga.
Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi atau didiskusiin lagi? Belum ada, Jas. Oke. PR dari saya cuma satu. Dipahami lagi sintaknya seperti apa. Mungkin ini akan asing ya bagi teman-teman menghadapi UI seperti ini. Tapi ya memang ini platform yang paling powerful untuk melakukan pengolahan data spasial dalam bentuk yang besar tanpa harus melakukan download dan membutuhkan compute unit yang tinggi gitu. Ini platform yang paling powerful untuk itu. Sehingga teman-teman perlu beradaptasi lah. Gitu. Memang harus dimaklumi bahwa Google Earth Engine ini dia baru muncul sekitar 2019 akhir 2021 awal kalau nggak salah. Entah 2021 awal 2021 akhir awal 2022 saya lupa exact time-nya, saya lupa. Tapi memang ini Google Earth Engine ini jadi game changer di dunia spasial karena dia mampu melakukan suatu algoritma yang kompleks dan berat dengan waktu yang sangat singkat. Itu yang paling penting. Melakukan komputasi berat, datanya banyak, pengolahannya nggak ribet, dan juga hasilnya bagus. Waktunya singkat, efisien, dan efektif. Itulah definisi dari Google Earth Engine ini sebenarnya. Dia memang sangat-sangat powerful. Game changer ini dalam dunia GIS. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman apalagi yang ya masih orientasinya kayak ke KKP, ke BIG, atau yang lain, Google Earth Engine belum jadi primadona di sana. Karena ya kita tahu sendiri bahwa mereka masih rely on conventional things. Tapi kalau teman-teman expect-nya ke generasi yang, atau bukan generasi lah, beberapa decade ke depan, beberapa waktu ke depan, memang ini jadi sesuatu yang diandalkan lah gitu. Teman-teman perlu beradaptasi karena memang dunia ini sedemikian saat ini semakin ke sini, perubahan itu semakin luar biasa. Soalnya perubahan bukan cuman jadi ada TikTok, jadi ada Instagram, tapi hadir dalam dunia teknis yang sesuai dan linear dengan apa yang teman-teman pelajari itu juga hadir di sana. Google Earth Engine, Google ini interrupt sampai ke arah sana gitu. Contoh dan hasilnya ya Google Earth Engine ini. Jadi saya harapin teman-teman di pertemuan berikutnya sudah lebih memahami bagaimana cara menggunakan Google Earth Engine ini, kemudian struktur sintak dan logiknya itu seperti apa. Teman-teman juga tinggal ngulik-ngulik aja di Google. Itu nggak sesulit yang teman-teman bayangin kok. Bahkan sebenarnya saya bukan tipikal orang yang menganggap ilegal sebuah copy paste, enggak. Saya nggak menganggap itu sebuah hal tindakan ilegal, enggak ya teman-teman. Kalau misalkan bingung bisa aja cari misalkan seperti ini. Teman-teman pengen apa ya? Google Earth Engine code script to perform apa ya, API algorithm. Misalkan teman-teman pengen cari seperti ini, anggaplah ini. Nah, ada nih codingannya. Teman-teman copy paste nggak apa-apa, saya nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman mampu menjelaskan, mampu paham. Kita jujur-jujuran aja, dunia profesional yang berkaitan dengan codingan, selama teman-teman bukan programmers ya, tapi coders, nggak masalah copy paste. Yang teman-teman paham, tahu cara mengkoneksikan antar codingan, kemudian juga teman-teman mampu men-troubleshoot-nya, nggak perlu mampu membuat program, nggak masalah itu. Bukan sesuatu permasalahan yang besar, yang penting teman-teman mampu memahaminya. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau didiskusiin lagi nggak teman-teman? Atau udah aja? Gimana nih? Kesepakatan bersama aja. Ya, saya tunggu 4 menit lah sampai 40 kalau nggak ada ya.
kelas saya tutup. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ini di langsung aja on mic ya. Gak ada yang mau ditanyain teman-teman? Gak ada ya mungkin ya? Masih awal-awal lah. Oke aja cukup Jas kalau dari ya. Oke. Yaudah kita tutup aja, udah malam juga. Kedepannya kita praktikum akan malam-malam. Jadi saya harap mungkin dari siang bisa disiapkan bahannya apa, permasalahan yang mau dibawa seperti apa, kemudian kita tinggal eksekusi aja. Jadi kedepannya kita akan problem oriented lah. Jadi learning base-nya problem oriented. Jadi misalkan teman-teman nih menghadapi apa, misalkan sedikit besar nih lihat perkembangan mangrove di Karangantu misalkan, bisa kita bahas di sini. Teman-teman tinggal cari source code-nya seperti apa, nggak usah buat, nggak masalah, copy paste aja, dan kemudian kita akan implementasikan adalah bagaimana cara menggunakan apa yang teman-teman temukan untuk menjawab permasalahan yang juga teman-teman temukan. Jadi kita let's to be realistic lah, dalam dunia profesional itu seperti itu gitu, nggak harus teman-teman buat sendiri. Yang penting teman-teman memahami apa yang teman-teman temukan dan tahu bagaimana cara membangunnya menjadi suatu jawaban yang menjawab dari permasalahan yang juga teman-teman temukan sebelumnya. Jadi kita akan belajar dengan orientasi yang lebih realistis lah ke depannya gitu. Jadi saya akan sangat senang kalau teman-teman punya permasalahan spesifik apapun bentuknya terkait geospasial gitu, yang tentunya ya kaitanlah dengan kelautan gitu. Jadi mungkin kedepannya akan dibagilah jadi beberapa kelompok, dan setiap minggunya satu kelompok itu harus membawa permasalahan dan membawa source code-nya apa. Jadi kita akan bedah, setelah kita bedah kita akan amati, kemudian kita lihat peluang dan tantangannya untuk menjawab permasalahan yang dibawa sama kelompok tersebut gitu. Jadi kita lebih ke diskusi ya, nggak praktek yang cuman teman-teman duduk ngikutin saya ngoding atau scripting, itu nggak bagus kalau prakteknya seperti itu. Tapi kita akan lebih modern dalam melakukan pembelajaran meskipun malam. Sorry karena spare waktu saya memang malam, ini juga baru pulang magang dan bermacet-macet di Transjakarta. Thank you teman-teman yang udah datang semua, terima kasih banyak. Mungkin untuk kelompok akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan Ibu Dela dan Yulidio gitu. Saya persilakan teman-teman untuk live online classes ini. Terima kasih banyak dan selamat malam. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, makasih.